Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini adalah lanjutan dari yang kemarin ya, Oma Jejer Telu. Dan kali ini adalah bab ketiga dari Oma Jejer Telu. Baik, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Bulan November, 2 tahun setelah penutupan pabrik gula diikuti dengan pembukaan pabrik kertas. Pabrik kertas ini tidak berada di wilayah pabrik gula, jadi mohon digarisbawahi. Berdirinya pabrik baru tentu diikuti penyerapan tenaga kerja. Hal ini dimanfaatkan oleh pengelola. Setelah direnovasi seadanya, bangunan ini menjadi bangunan yang cukup layak untuk ditinggali. Saat itu beberapa rumah juga sudah dibangun dan membuat fenomena Oma Jejer Telu tidak lagi terlalu dikhawatirkan oleh orang-orang. Tapi, benarkah fenomena itu benar-benar lenyap? Disinilah Putri datang dari sebuah desa di barat daya wilayah kami. Wilayah yang sudah terkenal di provinsi kami sebagai wilayah penghasil anak-anak muda yang berani merantau. Jadi buat orang yang bukan dari Jawa Timur, ada beberapa daerah yang memang terkenal pemuda-pemudinya itu ulet. Perempuan atau laki-lakinya benar-benar seorang yang pekerja keras. Hal yang membuat saya masih terpukau bila melihatnya. Putri diterima di pabrik kertas dengan pembagian jam kerja 3 shift. Setelah penerimaan itu, Putri mulai mencari tempat untuk dirinya tinggal selama di kota orang ini. Saat itulah ia mendengar salah satu tempat yang menyediakan tempat tinggal. Kos Putri, yang dahulu pernah dikenal sebagai bangunan Oma Jejer Telu. Putri datang siang hari. Setelah mendapat alamat dari kenalannya di pabrik, sampailah Putri di bangunan yang ada palangnya kos khusus wanita. Saat Putri mendekati bangunan itu, ia terkesiap melihat rumah di samping bangunan kos yang dipenuhi oleh orang. Putri nampak penasaran. Putri berdiri diam cukup lama di depan rumah itu, berharap ada warga yang berbaik hati memberitahunya ada apa yang terjadi. Namun ternyata warga tidak peduli dengan kedatangan Putri. Mereka nampak sibuk saling mendorong satu sama lain. Melihat isi dalam ruang tamu, akhirnya Putri memutuskan untuk pergi saja. Ia duduk di depan bangunan di mana disediakan sebuah kursi, sembari menunggu pengelola datang. Putri curi-curi pandang di rumah samping bangunan yang berjarak tak jauh dari tempat Putri duduk itu, yang hanya terhalang oleh pohon sawo yang mulai rimbun. Di sela-sela Putri mengamati, tiba-tiba dia mendengar ada suara jeritan. Suaranya nyaris membuat Putri terlompat dari tempat duduknya. Suara itu seperti seorang wanita. Tak tahu apa yang terjadi. Warga terdengar saling berbicara satu sama lain. Sampai akhirnya seseorang yang ada di dalam rumah membubarkan massa. Pintu rumah akhirnya ditutup, diikuti oleh warga yang berhamburan pergi. Saat itulah seorang lelaki parubaya melewati tempat Putri duduk. Tanpa membuang kesempatan karena rasa penasaran yang sudah mengusik batinnya, Putri akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. "Ngapunten, ada apa ya Pak itu?" "Oh, itu Mbak, Bu Rismoyo. Katanya kesurupan. Sudah beberapa hari ini beliau berlaku aneh."
Terus dipanggilkan kiai buat membantu, tapi ya sepertinya udah baikan kok. Putri hanya mengangguk, mendengarkan arti kesurupan dalam bahasa Indonesia ya kerasukan. Dan setelah menjawab, lelaki parubaya itu pergi. Tak lama setelah kepergian lelaki itu, pengelola datang yang ternyata adalah seorang wanita dengan sepeda kumbangnya. Akhirnya terjadilah basa-basi di antara mereka, mulai dari harga sewa sampai peraturan selama tinggal di sini. Yang salah satunya adalah dilarang keluar kos kecuali shift malam. Awalnya, Putri merasa ada yang janggal dari ekspresi pengelola, karena beberapa kali ia seperti menunduk saat Putri bertanya perihal peraturan. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya ya Putri setujulah. Si pengelola mengajak Putri masuk ke dalam bangunan. Saat Putri melihat sekilas ke arah rumah tempat warga tadi berkumpul, di jendela rumah tepatnya di kaca tembus pandang di antara rimbun batang daun pohon sawo, dia seperti melihat seorang wanita tua berambut panjang terurai. Dan wanita tua itu melihat dirinya. Ekspresinya melotot. "Mbak lihat apa? Sini masuk mbak," kata si pengelola. Dia melambaikan tangan yang diikuti langkah kaki Putri masuk ke dalam bangunan. Di dalam sana Putri melihat ada 3 kamar berjejer berukuran kecil yang semuanya menghadap ke arah selatan. Sementara 2 kamar lain menghadap ke arah utara. Pengelola menjelaskan bila bangunan ini baru saja mengalami renovasi besar-besaran. Hal ini terlihat di mata Putri, termasuk anak tangga di mana saat Putri bertanya tentang hal ini, pengelola menjelaskan bila pembangunan untuk lantai 2 belum selesai karena terkendala oleh dana. Putri mengerti. Pengelola akhirnya mengantarkan Putri ke kamarnya dan menjelaskan bila Putri adalah penghuni keempat dari 5 kamar, yang artinya ada 1 kamar kosong. Dan sialnya Putri mendapatkan kamar di samping kamar kosong itu, tepatnya kamar yang menghadap ke arah utara. Setelah menyelesaikan pembayaran dan serah terima kunci, akhirnya pengelola pamit. Ia mengatakan kalau saat ini 3 penghuni kamar sedang bekerja shift pagi. Jadi kemungkinan Putri untuk bertemu mereka adalah nanti sore. Putri hanya mengangguk. Setelah itu pengelola pergi. Di dalam kamar berukuran kecil itu, Putri meletakkan tas. Dia memindahkan baju yang ada di dalamnya ke dalam almari kayu. Kamarnya sendiri nampak sederhana dengan pintu dan jendela persegi panjang ke atas bertutupkan gorden untuk privasi masing-masing penghuni. Saat itulah Putri mendengarkan suara pintu yang terbuka yang berasal dari luar kamarnya. Putri mendekat ke jendela, mengintip dari balik gorden. Seorang wanita berambut panjang keluar dengan kaos berwarna hijau. Di bahunya tersampir handuk. Ia berjalan dalam posisi menunduk. Dena, lokasi bangunan ini sebenarnya sederhana ya. Ruang tengah ada di antara kamar Putri dan 3 kamar jejer. Sementara di bagian timur ada sekat tembok yang dipakai sebagai dapur umum. Sementara bagian selatan dari sekat tembok ada 1 kamar mandi tempat perempuan itu masuk. Saat itu Putri tidak merasa curiga. Ia berpikir mungkin saja pengelola lupa dengan jadwal penghuni kos sehingga ada 1 di antara mereka yang tidak bekerja. Seseorang yang baru saja keluar dari kamar yang ada di tengah. Meski Putri berpikir seperti itu, namun hal ini mengganggu dirinya. Putri melipat baju-baju miliknya sebelum berdiri untuk mengecek benarkah apa yang ia lihat itu. Karena Putri merasa janggal dengan sikap perempuan yang dia lihat itu, akhirnya Putri mendekati kamar mandi di mana mulai terdengar suara air berkecipuk. Jadi ada yang menyiram-nyiram dengan gayung gitu ya. Seperti tahu kehadiran Putri, tiba-tiba saja suara air dari dalam kamar mandi berhenti, membuat Putri kebingungan cukup lama.
Bagi Putri sendiri, sikapnya ini memang tidak pantas dilakukan. Terlebih dirinya masih orang yang tergolong baru di tempat ini. Putri menunggu. Tiba-tiba pintu berderi terbuka, di mana Putri bisa melihat perempuan itu membuka sedikit dari dalam melihat wajah Putri. Akhirnya mereka saling melihat satu sama lain. Belum terpikir bagi Putri untuk mencari alasan, tiba-tiba perempuan itu seperti tahu apa yang Putri lakukan. "Mbaknya balik ke kamar aja nggih?" Putri kaget dan mengangguk. Sepertinya tubuhnya itu dipaksa untuk menurut saja. Ia akhirnya kembali ke kamar dan meninggalkan perempuan itu di dalam kamar mandi. Ya, ini adalah pertama kalinya Putri merasa bulu kuduknya berdiri saat melihat seseorang. Putri tahu ada yang janggal dari penghuni di tengah kamar itu. Putri mengunci pintu dan menyibak gorden lalu pergi tidur. Ia hanya berharap semua yang ia lakukan tidak akan membuat dirinya terlibat dalam hal-hal yang tidak ia inginkan saat dirinya jauh dari keluarga. Suara adzan maghrib berkumandang. Putri tersentak dari tidurnya. Ia merasa linglung dan akhirnya dia keluar. Setelah keluar, ia mendengar ada suara perempuan yang sedang tertawa-tawa. Putri melangkah keluar untuk melihat. Di ruang tengah, Putri mendapati dua perempuan sedang berbicara satu sama lain. Dan akhirnya terjadi jeda di antara mereka. "Loh, ada yang ngisi kamar toh? Maaf ya, Mbak, kita nggak tahu kalau ada orang baru di rumah ini." Disitulah akhirnya Putri berkenalan dengan penghuni kos lain. Sebut saja namanya Dika dan Anggi. Meski baru sebentar, Putri langsung bisa akrab dengan mereka. Ya mungkin karena mereka berasal dari daerah yang sama. Begitu juga kesamaan nasib mereka sebagai perantau. Saat itulah keheningan tiba-tiba terasa saat dari tengah kamar Putri melihat perempuan itu melangkah keluar. Putri hanya diam memandang. Perempuan itu yang melihat Putri dengan sorot mata yang menyelidik. "Lin, kesini. Ini loh ada Mbak Putri. Dari samping kotamu ini." Perempuan itu mendekat, lalu bergabung. "Saya tadi udah ketemu kok tadi siang." Mendengar hal itu, wajah Anggi dan Dika saling melihat satu sama lain dengan ekspresi bingung. "Ketemu gimana?" "Iya, bertemu mbaknya tadi di sini." Tiga perempuan itu hening, melihat Putri dengan sorot mata makin bingung. Putri mencoba menjelaskan, namun Anggi berkata kalau Elin satu shift, jadi tidak ada yang di dalam rumah. Begitu juga dengan Dika. Putri awalnya berkeyakinan keras kalau dia tidak salah lihat. Anehnya perempuan bernama Elin ini tidak memojokkan Putri. Sebaliknya dia kemudian mengajaknya pergi. "Mbaknya lihat saya keluar dari kamar itu ya?" "Iya mbak, sumpah. Terus Mbak Elin pergi mandi loh. Malah sempat buka pintu." Perempuan bernama Elin itu mengangguk. Lalu ia mengatakan sesuatu yang membuat Putri terkejut. "Tenang mbak, saya percaya kok dengan perkataan mbaknya. Tapi ya sepertinya itu bukan saya mbak." Putri terlihat bingung. "Bukan saya gimana maksudnya?" "Ah, nggak apa-apa mbak, nggak usah dipikirin. Pokoknya itu bukan saya. Ya cuma sesuatu aja yang menyerupai saya." Elin mengakhiri kalimat dan ia kembali ke dua temannya dan menjelaskan kalau Putri memang salah lihat. Hal ini membuat Putri semakin merasa aneh. Hari mulai berlarut. Satu persatu perempuan itu mulai berpamitan pergi, termasuk Elin yang terakhir. Sebelum ia masuk ke kamar, Elin berkata kepada Putri, "Saya tidur dulu ya mbak." Putri mengangguk. Ia bersiap pergi juga. Tapi aneh, Elin melihat Putri dengan ekspresi yang mengibah. "Mbak Putri, saya kalau tidur biasanya lelap sekali. Suara apapun gak bisa ngebangunin.
kecuali waktu subuh." Meski terdengar aneh cara bicara perempuan ini, Putri hanya mengangguk-angguk saja, dan Putri pun masuk ke dalam kamar. Putri sudah mematikan lampu di kamarnya, dan ia bergegas naik ke atas tempat tidur. Jam di atas meja menjadi satu-satunya suara yang Putri dengar. Matanya mulai mengantuk perlahan-lahan saat lagi-lagi akibat pintu kayu dengan engsel berkarat membuat suara ketika pintu terbuka terdengar keras. Awalnya Putri hanya terbangun sesaat. Ia mencoba untuk tidur kembali. Namun suara pintu terbuka kembali terdengar seperti sengaja diperdengarkan. Putri membuka matanya kali ini. Ia mau melihat ada apa. Dan saat membuka gorden, dari kaca jendela ia melihat Elin. Putri hanya mengamati perempuan itu yang dari tadi membuka tutup pintu. Tak ada yang ia lakukan kecuali hal itu. Hal ini terus-menerus Elin lakukan, seakan-akan dia sengaja melakukan hal itu. Sampai akhirnya dia mengintip ke tempat Putri yang sedang mengintip. Putri tersentak. Ia segera menyibak tirai lalu menunduk bersembunyi di bawah jendela. Putri cukup terkejut melihat hal ini. Sepertinya perempuan itu tahu bila dirinya sedang diamati. Dan anehnya Putri tidak mendengar suara pintu lagi. Hening. Perlahan-lahan Putri kembali mencoba untuk mengintip. Putri melihat Elin yang masih berdiri di muka pintu kamarnya, melihat lurus ke arah jendela tempat Putri mengamati. Dengan tatapan kosong, Elin tersenyum, lalu seolah-olah memberi gestur menutup mulut. Elin melangkah mundur, masuk ke dalam kamar miliknya, lalu menutup pintu. Hal ganjil ini terus terjadi bahkan saat Elin shift malam bersama yang lain. Terkadang Putri mendengar suara-suara aneh di dalam kamar Elin yang menyerupai suara tawa namun radanya ningki. Sialnya dari semua penghuni di sini, Putri yang harus menanggung seorang diri. Perlahan-lahan, karena mulai terbiasa, Putri akhirnya tidak lagi merasa takut. Ditambah Elin terkadang memberikan pesan meski tidak secara langsung, seperti mencuci kaki dan berdoa sebelum tidur. Sampai hari ini, ya terjadilah. Saat pulang shift malam, Putri melihat seorang wanita tua yang berdiri di depan pagar pintu kos miliknya. Putri sepertinya pernah melihat wanita tua ini. Ia benar-benar merasa familiar. Namun, saat ditanya, wanita tua itu menjawab, "Duk, nek awakmu jek diganggu ambek khodame bocah iku, gelem ah tak dudui carane ben gak ono sing ganggu maneh," kata si wanita tua itu. Jadi artinya gini ya, "Duk, kalau kamu diganggu sama penjaganya bocah itu, kamu mau aku kasih tahu caranya biar gak diganggu lagi?" Itu. Putri membasuh kakinya, kemudian berjalan ke kamar saat dirinya berpapasan dengan Anggi. Karena Putri juga tidak menggubris omongan wanita tua itu. Wajahnya terlihat kebingungan, terutama saat melihat Putri. "Ada apa, Anggi?" Anggi yang mungkin tidak sanggup menahan lalu berkata pada Putri, "Put, aku boleh tidur di kamarmu enggak?" Malam itu Anggi menginap di kamar Putri. Ada hal yang menarik perhatian Putri. Tangan Anggi yang tantrum. Putri tidak bisa menahan diri lalu bertanya, "Ada apa sih sebenarnya?" Anggi melihat Putri dengan sorot ketakutan. Ia lalu duduk menunjuk kamar Elin. "Aku takut sama Elin." "Kenapa toh sama Elin?" tanya Putri.
Kemarin aku habis bertengkar sama dia. Ya biasalah, urusan kerjaan, ada masalah. Terus anak itu kayaknya kesel sama aku. Aku gak diajak ngomong sama sekali. Terus pas itu aku lagi tidur, tiba-tiba itu anak gedor-gedor pintu. Waktu itu kamu shift malam. Terus si Dika gak pulang. Cuma aku sama Elin. Asli takut aku. Sampai sekarang aku gak bisa lupa sama suaranya. Suara opo? Ya suaranya Elin. Putri tidak mengerti. Ia menunggu Anggi menceritakannya lebih jelas. Elin itu teriak-teriak, tapi suaranya beda. Suaranya tinggi melengking, terus bilang kalau dia bakalan buat musibah sama aku. Sumpah aku gak berani buka. Dia terus ngintipin aku di kaca yang kututup pakai gorden sampai pagi. Putri terdiam. Ia tak bicara apapun. Ya sudah, besok kalian baikan aja. Masa kerja jauh-jauh buat cari duit, bukan cari musuh. Anggi mengangguk. Putri tak lagi membahas hal ini. Karena keesokan paginya ia melihat Anggi dan Elin sudah berbaikan. Mereka saling bicara satu sama lain. Tapi siapa sangka bila sesuatu terjadi. Malam itu saat Putri melewati rumah tetangganya, lagi-lagi Putri bertemu dengan wanita tua itu. "Duk, Reneo tanduk." Wanita tua itu melambaikan tangannya di dekat pohon sawo, sembari menahan tubuhnya yang bungkuk. Putri awalnya ingin melewatinya saja, tapi cara wanita itu melihat Putri membuatnya ingin mengatakan sesuatu. Sehingga tanpa sadar, Putri akhirnya menuruti perkataan wanita tua itu. "Kodamnya anak itu jahat, Duk. Kalau sama kamu paling cuma usil saja. Mampirlah ke kamar temanmu itu. Lihat aja sendiri. Besok putuskan gimana. Masa mau kamu biarkan saja?" Wanita tua itu tertawa kecil lalu berjalan masuk ke dalam rumah. Ia melihat Putri menyeringai sembari mengangguk. Dan tiba-tiba Putri punya firasat yang buruk. Putri sudah berdiri di depan pintu kamarnya berniat masuk setelah cuci kaki. Saat ia melihat kamar Anggi di mana lampu kamarnya masih menyala, Putri pun mendekati kamar Anggi. Tapi tiba-tiba dari dalam kamar, Elin gorden kacanya terbuka. Ini maksudnya gorden jendelanya mungkin ya. Di sana ada wajah Elin yang muncul dengan mata yang melotot melihat Putri. Begitu pintu kamar Anggi terbuka, Putri melihat temannya meringkuk di sudut dipan. Putri mendekat dan bertanya ada apa yang terjadi. Tapi Anggi lalu mendorong-dorong tubuh Putri saat ia menyentuhnya. Anggi terus berkata, "Ampun Lin, ampun," kata Anggi. Saat itu Putri menyadari bahwa ada yang gak beres. Saat itu juga Putri menggedor pintu kamar Elin. Perempuan itu melangkah keluar dengan ekspresi bingung. Putri menarik tangan Elin, membawanya masuk ke kamar Anggi. Dan Putri menceritakan apa yang terjadi. Elin bersumpah dirinya tidak pernah menggedor-gedor pintu kamar Anggi. Ia memang terlibat masalah, tapi Elin mengaku dirinya tidak merasa dendam sedikitpun. Putri mengatakan bahwa dirinya tahu bila ia memiliki sesuatu dari pendahulunya. Dan saat itulah Elin mengaku, "Iya memang ada, tapi dia nggak sampai mencelakai kok. Aku sendiri bersumpah. Apa pernah dia sampai bikin kamu sakit?" Putri menggeleng. "Aku kalau bisa buang, pasti ku buang. Tapi nggak bisa. Bapakku sendiri aja bilang, udahlah nggak usah dibuang karena ini bawaan lahir." Malam itu Putri dan Elin akhirnya tinggal di kamar Anggi, menjaganya sampai Putri ingat dengan pesan tetangga wanita tua itu.
Keesokan paginya, Putri bertamu ke rumah wanita tua itu. Seorang wanita parubaya itu membukakan pintu dan melihat Putri. "Siapa ya?" Putri memperkenalkan diri serta niatnya bertamu ke rumah ini. Awalnya, wanita tua itu merasa curiga karena tiba-tiba ada orang yang ingin bertemu dengan ibunya yang sedang terbaring sakit. Namun karena niatnya baik, sehingga wanita yang memperkenalkan dirinya itu dengan nama Mbak Nani akhirnya mau mengantarkan Putri bertemu dengan Ibu Rismoyo, satu-satunya wanita tua yang ada di rumah ini. Putri kaget bukan main melihat wanita tua itu terbaring di atas dipan dengan tubuh kurus kering. Putri tak memperhatikan tubuhnya karena waktu itu ditutupi oleh kain sewek. Saat melihat Putri, wanita itu tiba-tiba bereaksi. "Kesinian, Dok." Mbak Nani lalu melangkah pergi menuju ke dapur. Saat hanya berdua dengan Putri di dalam kamar, tiba-tiba Bu Rismoyo meminta Putri menutup pintu lalu menguncinya. Meski ini terdengar aneh, namun Putri melakukannya. Setelah mengunci pintu, Putri berbalik. Tapi tiba-tiba ia dikejutkan dengan Ibu Rismoyo yang sudah berdiri mencengkram wajah Putri. "Menengoh." Putri tiba-tiba merasa takut. Ia begitu terkejut wanita tua itu melakukan hal ini. Ibu Rismoyo lalu menutup jendela kamar. "Jangan sampai hodamnya anak itu dengar," kata Ibu Rismoyo berbisik. "Kamu kesini minta tolong kan?" Putri mengangguk. "Gini caranya. Malam Jumat nanti di sebelah kamar mandi ada keramik. Nomor 1 bongkar isinya. Di dalamnya itu ada botol berisi kertas. Lalu buka dan baca yang keras. Kamu dan temanmu tidak akan lagi diganggu oleh hodam anak itu, dan rumah itu akan kembali tentram." Ibu Rismoyo menyeringai. Sebelum kembali di atas dipan, tiba-tiba Mbak Nani mengetuk pintu, membuat Putri terlonjak terkejut dibuatnya. Putri pun segera membuka pintu. Mbak Nani terlihat murka. Untuk apa Putri mengunci pintu ditambah jendela juga, sehingga kamar ini kekurangan cahaya. Namun Putri berdalih bila Bu Rismoyo yang menyuruh semuanya. Bahkan dia sempat berdiri di sini dengan dirinya. Mbak Nani melihat Putri dengan wajah curiga. "Kamu ini, mana mungkin. Ibuku sudah gak bisa jalan setahun ini." Putri yang mendengar hal itu mengatakan bila dirinya pulang bekerja shift malam. Dia juga sering melihat Bu Rismoyo berkeliaran. Namun Mbak Nani justru berkata bila Putri ini berbohong. Akhirnya Putri pun karena merasa gak enak pergi dengan perasaan bingung. Sudah 2 hari Anggi mengajukan surat cuti. Dia memilih pulang seperti saran yang diberikan Putri tempo hari. Dika dan Elin berpamitan karena malam Jumat ini mereka mendapat giliran shift malam. Setelah mereka pergi, Putri meraih linggis yang ia sembunyikan pagi ini. Ia mencari letak di mana Bu Rismoyo memberitahunya. Ia pernah mendengar mungkin saja ini adalah akar masalahnya. Karena bangunan ini memang terasa janggal. Dengan mengikuti perkataan Ibu Rismoyo, mungkin Putri bisa membuat tempat ini menjadi lebih baik setidaknya. Putri mulai membongkar di tempat yang dia pikir benda itu disembunyikan. Berbekal linggis, ia mulai menghantamkannya, mencongkel sedikit demi sedikit sampai ia menemukan setatah rajut dari kain di mana di dalamnya terdapat sebuah botol berisikan kertas yang dilipat dengan seikat tali. Ada sesuatu yang Putri rasakan saat menyentuh botol itu. Ia tak mengerti, tiba-tiba suasana rumah ini terasa lebih sunyi dan lebih dingin dari biasanya. Putri membuka botol dan meraih kertas yang ada di dalamnya. Perlahan-lahan ia menarik seutas tali yang melingkar di kertas itu. Kertas itu terlihat tua, berwarna kekuningan. Di dalam kertas itu, Putri menemukan tulisan tangan berbahasa Arab. Dan rupanya itu adalah isim. Ia pernah mendengar tentang isim.
atau raja. Itu seperti surat yang menggunakan bahasa Arab yang biasanya digunakan untuk jimat. Putri tak berani membaca kertas itu. Ia tahu ada yang salah dengan ini. Saat dari belakang ia merasa ada sesuatu yang mengawasi dirinya. Putri melihat ruang tengah yang kosong seakan-akan dirinya mendengar langkah kaki. Namun tak ada siapapun sebelum akhirnya sesuatu itu ya melintas dengan cepat dan lenyap. Dari dalam kamar Putri terdengar rintihan suara wanita yang sedang menangis. Begitu pilu. Dan ia tahu ada sesuatu di dalam sana. Tapi dia juga merasa bukannya dia sendirian di rumah ini. Putri membuka pintu, namun ia tak menemukan siapapun. Apakah dirinya salah dengar? Namun tiba-tiba dari dalam kamar tempat Elin tidur, ia melihat ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang berdiri di dalam kegelapan kamar, seperti memperhatikan dirinya. Sebelum Putri mendekat, suara itu kembali terdengar. Mbak Yu." Putri kembali melihat ke dalam kamarnya. Ia mencari di mana suara itu berasal. Dan "Aku neng dhuwur, Mbak. Aku neng dukurmu." Putri mengangkat kepalanya. Saat itu ia melihat wajah wanita melihat Putri dari atas atap. Oke, mungkin ini dulu ya untuk cerita Oma Jejer Telu. Karena memang panjang, jadi untuk bagian terakhirnya besok ya. Baik, terima kasih kepada semua yang sudah mendengarkan. Mohon maaf kalau mungkin penyampaiannya agak terbata-bata ya, karena memang ini Mas Simpleman kayaknya belum diedit ini tulisannya. Baik, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.